Jadi apakah sifat dan nama Allah itu baru muncul? Tidak. Sifat Allah, nama Allah disebut azali. Jadi sudah ada sebelum alam ini. Dan dia tidak ada karena ada sesuatu perubahan pada Allah. Karena Allah tidak pernah berubah. Maka ada kalimat lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatih. Lam yazal wa la yazal, dia senantiasa dengan namanya dan sifatnya. Jadi dulu Allah sebelum menciptakan kita, apakah dia sudah bernama Khalik? Khalik artinya pencipta. Sebelum Allah mencipta kita, apakah dia sudah bernama Khalik? Ikutin kaidah ini. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatih. Allah semua sifat dan namanya senantiasa ada bersamanya. Sejak kapan Allah mulai ada? Pertanyaannya gitu. Allah ada tanpa awal. Maka sejak saat itu juga semua namanya ada padanya. Namun ini tidak bertentangan dengan kajian-kajian ontologi namanya. Kajian-kajian ilmu hakikat yang ditulis oleh Imam Al-Burhanpuri. Dia menulis kitab At-Tufah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi SAW yang kemudian disebut martabat 7. Ada namanya martabat ahadiyah, ya. Ada wahdah wahidiyah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahapan ahadiyah hanya zatnya. Nama dan sifatnya belum Allah zahirkan, tapi sudah ada namanya. Lalu ada namanya martabat yang kedua, wahdah. Muncullah Allah zahirkan sifatnya. Sudah ada tapi tadi tidak dizahirkan, sekarang dizahirkan. Lalu al-wahdaniyah, Allah kemudian menzahirkan semua nama-namanya. Tadinya tersimpan. Nah, tapi orang mengkaji bab ini dikira Allah itu berubah, awalnya tidak bernama lalu bernama. Nah, enggak begitu. Ini hanya menunjukkan tertib akli. Tertib akli kata Imam Burhanpuri untuk menjelaskan metode rasional saja bahwa kita perlu kategorisasi, bukan zaman. Allah tidak memerlukan zaman. Bal huwa kama qala an nafsihi ana ad-dahru. Akulah sang waktu, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pencipta waktu itu Allah, maka waktu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah menyembuhkan kita, Allah sudah syafi belum? Bernama syafi, penyembuh. Sudah. Seandainya tidak ada penyakit, Allah tetap disebut sebagai penyembuh, tetap. Apalagi kalau bapak-bapak ini kalau gak sekolah, sarjana teknik sipil gak disebut insinyur atau ST hari ini. Kalau belum diberitahu, gak tahu. Lain dengan Allah. Sebelum alam dicipta, Allah sudah tahu. Nama Maha Tahu sudah melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna lam yazal wa la yazal bi asma'ihi wa sifatih. Dia senantiasa ada dengan nama dan sifatnya. Jadi al-asmaul husna yang kita baca hari ini, itu semua nama sudah ada. Itu nama qadim, azali. Sudah ada sebelum alam semesta. Seandainya makhluk tidak memuji Allah, apakah Allah masih disebut Al-Hamid, Al-Majid yang maha terpuji? Ya, gimana? Nggak ada di makhluk memuji Allah. Allah masih disebut terpuji nggak? Al-Hamid, Al-Majid. Ya senantiasa. Allah tidak pernah memerlukan pujian kita. Dia cukup memuji dirinya sendiri. Maka jika ada seorang hamba memuji Allah, berarti Allah sedang menyertakan si hamba dalam rububiyahnya. Karena Allah telah memuji dirinya dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu pada zatnya. Sedangkan rububiyah pada nama dan sifatnya.
La yushbihu syai'an minal asya' min khalqih. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Yang ada, makhluk ingin menyerupai dia, tapi tidak akan pernah serupa. La yushabbihu syai'an, tidak ada sesuatu pun di antara asya, segala sesuatu selain dirinya yang mirip dengannya, yaitu makhluknya nggak ada yang mirip. Surat Asy-Syura ayat 11 yang sering saya ulang-ulang, laisa kamitsli syai', Allah tiada yang serupa dengannya. Ya, jangankan dengan Allah, dengan hamba yang paling Allah puji pun tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Siapa yang makhluk yang paling Allah puji? Baginda Nabi Muhammad SAW. Lihatlah semua nabi. Tiada ada nabi yang serahmah Nabi Muhammad SAW. Yang paling penyayang dengan umat seperti sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Hatta nabi tertua di alam semesta setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh, itu tahun ke-900 dari karir dakwahnya. Dia kemudian mendoakan kehancuran bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah. Ya. Wala yushabbihuhu atau yushbihu sama syai'un min khalqih. Begitu juga makhluknya tidak ada yang serupa dengannya. Sesempurna baginda Rasulullah SAW, beliau bukanlah Allah. Beliau tidak pernah mirip dengan Allah. Jadi kalau ada kajian-kajian hakikat mengatakan bahwa Allah itu hakikatnya Muhammad, ini kalam berbahaya. Walaupun secara kebenarannya dapat dijelaskan, tapi nanti orang salah faham. Allah itu hakikatnya Muhammad, Muhammad hakikatnya Allah. Mungkin nanti pernah dengar begini nih, akan dengar kalam-kalam begini ke depan dari orang lain, bukan dari saya. Kalam ini berbahaya kalau dibaca di kalangan awam yang tidak ada penjelasannya. Nanti dikira Allah mirip dengan Muhammad, Muhammad mirip dengan Allah. Nah, ini bahaya. Atau Muhammad itu pada hakikatnya adalah Allah, berarti gimana? Nah, ini bahaya. Kalimatnya aja udah gak sopan kan? Memuhammadkan Nabi Muhammad tanpa Sayyidina. Itu bagi saya sudah gak sopan. Kalimat seperti ini mesti diberikan penjelasan yang aman. Allah itu hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Agak mendingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikat wujud yang dari wujudnya diciptakan wujud Nabi Muhammad SAW. Itu baru benar. Ya. Dari zatnya Allah ciptakan zat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad bukanlah Allah. Jadi kalau ada orang gak mau lagi sholat, ditanya, kenapa kamu gak sholat? Jawabannya pasti begitu. Untuk apa lagi sholat? Allah sudah ada dalam diri saya, katanya. Pernah dengar begitu gak? Oh, saya sering. Kadang kita pencari ilmu ini. Ada yang udah gak mau sholat. Kalau kita gak sholat, gak usah buat-buat alasan begitu. Gak sholat aja. Gak usah ingkar kepada sholatnya, kafir nanti. Orang tidak sholat karena malas, tidak kafir. Tapi orang tidak sholat karena ingkar, dia kafir. Itu beda tipis tuh. Jadi seandainya betul kalimat Allah, dari wujudnya Allah memberikan wujud kepada kita. Tapi bukan berarti wujud kita pecahan dari wujud Allah. Salah juga itu. Berarti ada yang berkurang dari Allah. Kan gak begitu. Nah, inilah kalimat ini muncul untuk mengantisipasi ada kalimat-kalimat kayak tadi. Walaupun sifat hayat hidup saya, hidup kita semua adalah anugerah dari hayatnya Allah. Tapi hayat kita bukan hayatnya Allah. Hidupnya kita beda dengan hidupnya Allah. Walaupun wujud saya, wujud kita semua adalah anugerah dari wujud Allah, tapi wujud kita lain dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyati wal fi'liyah.
Allah senantiasa ada dengan nama dan sifatnya, sifat zatnya, dan sifat perbuatannya, fi'liyahnya. Lam yahdus lahu ismun wala sifatun. Tidak ada nama baru dan sifat baru bagi Allah. Kalau kita melihat ada orang dermawan, maka kita kasih gelar dia, orang yang dermawan. Anak-anak, kalau dia agak udah gedean, kelihatan wajahnya. Kalau perempuan cantik, kita sebut cantik. Kalau kecil enggak, imut-imut. Ada perubahan. Sedangkan Allah tidak berubah. Indahnya Allah lain dengan indahnya makhluk. Ciri-ciri kita ini belum sempurna, ada perubahan. Dan yang sempurna tidak pernah berubah. Ini rumusnya. Al-kamal la yataghayyar. Yang maha sempurna tidak pernah berubah. Kita tidak sempurna, makanya kita berubah dari kecil, dari air, menjadi janin, menjadi lahir, lalu jadi anak-anak, jadi sekarang dewasa, ada yang sudah tua. Tanda kita nggak sempurna. Kalau sempurna nggak akan berubah. Kenapa Namrud merasa dirinya Tuhan? 400 tahun umurnya tidak pernah sakit. Tubuhnya begitu aja. Istri-istrinya sudah banyak-banyak tua, dia nggak tua-tua. Temannya sudah ada yang sakit-sakitan mati, dia nggak mati-mati. Namrud di zaman Sayyidina Ibrahim. Maka dia mengatakan hal yang sama dengan Fir'aun. Apa kata dia? Akulah ana rabbukum, Tuhan kamu aku. Cukup dengan masuk semut ke dalam telinganya, hidungnya, masuk menggerogoti otak, mati. Jadi orang yang merasa Tuhan, matinya sama serangga yang kecil. Jadi Allah Ta'ala disebut maha memberi rezeki bukan setelah dia memberi rezeki. Sebelum Allah menciptakan rezeki, Allah telah disebut maha memberi rezeki. Ya. Jadi tidak ada nama baru, sifat baru pada Allah SWT. Maka semua nama yang kita lihat hari ini itu bukanlah hasil yang seperti kita, perolehan prestasi Allah, enggak. Jadi nama-nama Allah itu bukan prestasi Allah. Nama-nama Allah itu sudah ada sejak awalnya. Allah itu berilmu dengan sifat ilmu. Ini tolong dipisahin. Ada alim, ada ilm. Orang yang tahu, lalu ada pengetahuannya. Orang yang tahu, alim. Pengetahuannya ilmu. Dalam akidah Ahlussunnah dipisahkan antara ilmu dan zat yang punya ilmu. Ini materi kampus sebenarnya Pak, sama materi pesantren. Tapi saya berharap semoga jamaah ini kan educate semua. Harus paham lah. Ini bukan kajian berat, cuma jarang dikaji. Karena jarang dikaji terasa berat. Ada orang alim, ada ilmunya. Orang alim itu berilmu dengan ilmunya. Nah, ini Ahlussunnah, ini pasangannya. Orang alim dengan ilmunya. Oleh kelompok yang disebut Mu'tazilah dan kebatinan, ini hampir sama. Orang alim bukan dengan alimnya, tapi dengan zatnya, dengan dirinya. Apa akibatnya? Itulah akibatnya. Ketika ada orang berilmu dan dia mengatakan Allah berilmu dengan zatnya. Kita ini pancaran ilmu Allah. Bagi dia ilmu tidak ada, yang ada zat. Allah berilmu dengan ilmunya. Itu Ahlussunnah. Ini saya ulang-ulang. Allah berilmu dengan zatnya. Itu kelompok bukan Ahlussunnah. Apa akibat berkalam seperti ini? Allah berilmu, Allah berkuasa, Allah berkehendak dengan zat. Nanti orang akan merasa dirinya adalah zat Allah. Ya, itu akibatnya. Makanya muncul tuh orang ngomong-ngomong begini, zatku, zat Allah. Itu akibat karena gagal di sini. Jadi dalam akidah Ahlussunnah, Allah berkehendak. Apa bahasa Arab berkehendak? Qadir. Dengan sifat kudrat. Kenapa perlu disebut Allah berilmu, mengetahui dengan ilmunya, bukan dengan zatnya? Ilmu Allah berkait dengan
Al-ma'lum, objek yang diketahui. Sekarang ini kita ngapain? Allah tahu nggak? Berarti kita disebut objek yang diketahui. Tadi di rumah, sekarang di masjid. Tadi kita di rumah, Allah tahu kita di rumah. Sekarang Bapak Ibu di masjid. Allah tahu Bapak Ibu di masjid. Ada perubahan nggak? Ada perubahan. Apa yang berubah? Objek yang diketahui tadi di rumah, sekarang di masjid. Pertanyaannya, apakah ilmu Allah berubah? Apakah ilmu Allah berubah? Kalau pengetahuan saya berubah, tadi saya di rumah, sekarang saya di masjid. Pengetahuan saya berubah. Tapi apakah pengetahuan Allah berubah? Inilah kenapa Imam Ghazali mengkritisi filosof Ibnu Sina. Pernah dengar Ibnu Sina? Bapak kedokteran, ternyata dalam bab akidah bermasalah. Dia tidak kafir, tapi dia bermasalah. Bagi Ibnu Sina, apabila objek yang diketahui berubah, maka ilmu dari orang yang tahu itu juga berubah. Ketika alam tadinya tiada menjadi ada, kita dulu belum ada, sekarang ada. Berarti ilmu Allah berubah. Kata dia, ilmu Allah berubah. Bahaya ini. Mengatakan ilmu Allah berubah, berarti ada sesuatu yang berubah pada sifatnya. Paham maksudnya? Allah itu sudah tahu sebelum alam ini ada. Maka pengetahuannya bukan karena perubahan di alam ini, lalu kemudian jadi tahu. Saya diberitahu baru tahu, melihat baru tahu. Sedangkan Allah tidak perlu melihat dan mendengar untuk tahu. Sebelum semua yang diketahui oleh makhluk itu ada, Allah sudah tahu. Adakah yang terjadi di alam semesta sesuatu di luar pengetahuan Allah? Saya mau tanya, ada nggak? Nggak ada. Karena semua sudah ada dalam ilmunya. Saya ngomong detik ini, sebelumnya, detik sebelumnya, itu sudah ditetapkan dalam ilmu Allah. Nggak ada perubahan. Yang berubah saya. Itulah maksudnya, makhluk tidak sama dengan Allah. Pengetahuan makhluk ada asbabnya, ada perubahannya. Pengetahuan Allah tidak berubah. Gitu ya. Itu maksud kalimat tadi. Allah senantiasa ada dengan nama dan sifatnya tidak berubah. Lam yahdus lahu ismun wala sifatun. Tidak ada nama baru yang muncul, tidak ada sifat baru yang muncul, tidak ada pengetahuan baru yang muncul. Jadi kalau disebut saya, kita hamba mengetahui, makhluk berpengetahuan, sama-sama disebut alim. Allah juga alim. Apa bedanya? Ilmu Allah tidak berubah, ilmu saya berubah. Saya belajar baru tahu, diberitahu baru tahu, terjadi baru tahu. Itu bedanya. Ya, semoga pusing ya. Tapi ini harus saya sampaikan. Ya, karena ruhnya senang, ruhani Bapak Ibu senang. Walaupun kepalanya pusing 7 keliling. Jadi sifat Allah disebut azali. Azali itu adalah pra-alam. Apa arti azali? Pra-alam. Alam itu bermula, azali itu sebelum ada permulaan, itu namanya azaliyah. Beberapa guru saya membedakan azali dengan qadim. Qadim pada zatnya, azali pada sifatnya. Bagus juga sih ya. Tapi ada yang menyamakannya, menjadikan sinonim. Dalilnya huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal. Maksud maha awal, tidak ada awalnya. Itu maksudnya maha awal. Maka segala sesuatu di alam semesta berawal dari kalam Allah, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita tahu, ya, saya beritahu Bapak Ibu bahwa Allah tidak ada nama dan sifat yang baru baginya. Maka yang jamaah pagi ini menjadi tahu. Orang yang tahu di depan saya, pengetahuannya
tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Tadinya tidak ada, tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Tadi tidak ada ilmunya, sekarang ada ilmunya. Atau tadi ada pengetahuannya keliru. Dengan ada kajian ini misalnya menjadi lurus. Berarti ada perubahan pada ilmu. Ilmu kita baru. Baru itu disebut bahasa Arabnya makhluk muhdas, dicipta. Sedangkan ilmu Allah, kudrat Allah, kalam Allah, sifatun fil azal. Sifat yang azaliyah. Sebelum alam ini ada. Sebelum alam ada. Ya. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu. Seandainya Allah tidak mencipta langit dan bumi, arasy, apakah Allah masih disebut maha mencipta? Gimana? Maka nama Allah Khaliq, maha pencipta, itu bukan karena dia mencipta. Seorang seniman, pelukis, disebut seniman pelukis karena dia melukis. Karena dia belajar melukis, lalu ada karyanya lukisan. Karya lukisannya itu bukti bahwa dia seorang pelukis, bahasa Arabnya Al-Musawwir. Allah bernama Al-Musawwir, yang maha melukis alam semesta. Maka coba lihat anak kita, bapak emaknya sama, hatta dia walaupun kembar, beda nggak anaknya? Kok bisa? Apakah Bapak Ibu pernah melukis wajah anak? Enggak. Siapa yang melukis wajah mereka? Hanya identik sedikit dengan kita, sedikit dengan pasangan kita, atau dengan kakek kita. Siapa yang melukis mereka? Itulah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Musawwir, Allah yang menciptakan lukisan. Lukisan alam semesta. Coba foto di belakang kita ada Gunung Bromo. Itu persis kayak lukisan. Kayak lukisan dibuat. Ada yang punya foto belakangnya Bromo. Teman saya membuat lukisan Bromo persis mirip. Beda-beda tipis. Tetap aja beda. Jadi Allah maha melukis, maha mencipta alam semesta. Meskipun alam ini tiada. Jadi dia tidak disebut pelukis, pencipta, karena ada lukisannya, karena ada ciptaannya. Gitu ya. Nah, kalau dia disebut mencipta karena ada alam, berarti nama Allah itu baru. Beda-beda tipis sama kita. Maka kita tidak menerima istilah, mohon maaf, ya, ini perbedaan kita dalam agama yang lain. Tuhan Bapa. Kita nggak terima istilah itu. Ya kalau mereka mau pakai urusan mereka, tapi dalam akidah kita nggak ada. Kalau Tuhan Bapa kan ada anaknya berarti. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Bunda. Kemudian ada anaknya, ada Roh Kudusnya. Kita tidak perlu menghina ajaran mereka, tapi cukup kita katakan kita berbeda. Dalam akidah kami, nama Allah tidak ada yang baru. Sedangkan sebutan Tuhan Bapa itu kan baru. Setelah ada anaknya bernama Isa atau Yesus. Kita berbeda, gak perlu kemudian tengkar, ya kan? Gak perlu bunuh-bunuhan kan? Kalau beda, beda-beda aja. Ya. Kalau mereka gak sepakat ya gak ada masalah. Wal fa'il huwallahu ta'ala wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ul makhluk. Imam Abu Hanifah mengatakan, Allah pelaku, ja'ala, fa'ala, melakukan sesuatu, perbuatan Allah itu juga azali, perbuatan Allah. Berartinya Allah itu berbuat bukan di alam, bukan karena ini alam baru, lalu kemudian perbuatannya ini dihukumi baru. Ini perbedaan dengan Imam Asy'ari, perbedaan istilah aja. Ya. Perbuatannya azali, sedangkan yang objek yang dibuatnya, makhluknya disebut makhluk, muhdas, baru. Perbuatannya tidak baru. Wa fi'lullah ta'ala ghair makhluk. Perbuatannya tidak makhluk, tapi objek yang dilakukannya,
makhluk. Kita ini objek ciptaan Allah, maka kita dicipta. Tapi kemampuan Allah mencipta kita itu bukan makhluk. Karena kalau makhluk berarti ada proses. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan tidak makhluk berarti menihilkan proses kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika disebut di dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Hari ini hari untuk kita, bukan hari untuk Allah. Tolong dibedakan. Itu hari, 6 hari itu tidak berlaku kepada Allah, berlaku kepada makhluk. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma lahu min nasib wa ma massana min lughub. Artinya hampir sama. Allah mencipta dalam 6 hari. Logikanya kalau kita bekerja full 6 hari kita lelah. Allah mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan Dia tidak pernah lelah. Maksudnya hari itu berlakunya untuk kamu, tidak berlaku kepadanya. Sehingga tidak ada lelah dalam kamusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang di kendaraan kita ketiduran, benar nggak? Benar Pak? Ya? Naik MRT ketiduran. Sering nggak? Ya, kadang-kadang kelewat. Tinggal balik lagi kan? Yang enak kalau sudah pakai ojek online, ya. Nanti orang kasih tahu, udah sampai Pak, udah sampai Pak. Ya. Kan gitu. Tapi ketika kita kemudian mengibaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu berlainan. Ya. Tidak sama pengibaratannya. Ya. Kita baca lagi sedikit lagi ya. Wasifatuhu fil azal ghair muhdatsa wala makhluqa, faman qala innaha makhluqa wa muhdatsa aw waqafa aw syakka fiha fa huwa kafirun. Ya. Billahi ta'ala. Yang mengatakan bahwa aktivitas Allah itu makhluk atau ragu atau tawakuf, dia kufur. Ini perkataan Imam Abu Hanifah.